"Om, tolong jemput aku ya." Suara Larissa terdengar serak seperti sedang menangis. "Kamu kenapa, Sah?" tanyaku. "Om, jemput saja, aku tunggu di gudang belakang sekolah. Aku takut," pintanya lalu menutup telepon. Dia kenapa? Sedang apa jam segini di gudang belakang sekolah? Ini sudah hampir jam 9 malam. Jadi sejak tadi Larissa belum pulang sekolah. Astaga, aku segera membereskan barang-barangku. Aku harus segera menjemput Larissa. Dia terdengar tampak ketakutan dengan suara yang bergetar. "Kamu mau kemana, Jas?" tanya Vera heran karena melihatku sedikit berlari keluar dari ruanganku. Aku buru-buru, Ver. Aku balik duluan ya," jawabku dengan langsung pergi tanpa menjawab apapun lagi. Aku harus segera menjemput Larissa. Aku memacu mobilku dengan cepat, khawatir jika sesuatu yang buruk terjadi pada Larissa. Sungguh ini tak wajar karena bukan lagi jam sekolah. Ini sudah waktunya untuk tidur, tapi Larissa masih berada di sekolah. Tak lama kemudian aku telah sampai di depan gedung sekolah tempat Larissa belajar. Sangat sepi, tak ada siapapun di sana. Apa benar Larissa ada di dalam? Aku ragu, jangan-jangan dia hanya mengerjaiku saja. Tapi aku ingin menghabiskan rasa penasaranku. Aku berlari ke arah belakang sekolah, di mana gedung yang Larissa sebutkan ada di sana. Gelap sekali, tidak dapat melihat apapun. Aku meraih ponselku dan menyalakan senter untuk melihat sekitar gudang itu. Tak ada apapun di sana. "Sah, kamu di mana?" tanyaku sedikit berteriak. "Om, aku di dalam, Om, tolong." Larissa menyahut dari dalam gudang yang digembok dari luar. Suaranya terdengar menangis. "Sah, kamu di dalam?" tanyaku dengan menggedor pintu gudang itu. "Iya, Om, aku di dalam. Tolong aku, Om, takut," teriak Larissa ketakutan. Aku tidak bisa membuka gembok yang berukuran besar itu. Segera saja aku mencari-cari sesuatu yang bisa dipakai untuk membuka gemboknya. Mataku tertuju pada sebuah bongkahan batu besar tergonggong di tanah. Aku mengambil batu itu dan memukulkan ke gembok berkali-kali hingga tanganku terasa sakit. Pasti lecet karena sisi batunya cukup tajam. Gembok pun berhasil aku rusak. Aku membuka pintu gudang itu dan kembali menyorotkan senter dari ponselku ke dalam sana mencari Larissa. "Sah, kamu di mana?" teriakku mencari Larissa. "Aku di sini, Om," jawab Larissa yang ternyata bersembunyi di balik sebuah papan pelajaran kimia yang sudah tidak terpakai. "Kamu kenapa di sana, Sah? Ayo ke sini, kita pulang," pintaku. Tapi Larissa hanya menangis. Aku mendekati Larissa, tapi dia malah ketakutan. "Sah, ayo pulang." Aku mengulurkan tanganku untuk membantunya. "Aku malu, Om," jawabnya dengan menangis. "Malu kenapa?" tanyaku heran. Larissa menunjuk ke arah yang berlawanan di mana terletak baju-baju seragamnya di sana. Astaga, apakah Larissa? Tidak. Aku membuka jas dan mendekati Larissa. Aku memintanya untuk memakai jasku. Dia menurut. "Kemarilah," titahku. Larissa dengan takut-takut berdiri dan mendekat padaku. Aku langsung memeluknya. "Kenapa, Sah? Kamu kenapa? Kenapa baju kamu rusak dan berserakan di tanah?" tanyaku. Tapi Larissa tidak menjawab. Dia hanya terus menangis. Sudahlah, mungkin belum saatnya aku bertanya. Larissa tampak syok. Aku menggendong Larissa di punggungku dan membawa masuk ke dalam mobil. Larissa tidak henti menangis. Aku tidak dapat melihat dengan jelas seperti apa penampilannya sekarang karena terlalu gelap. Aku segera saja melajukan mobilku untuk pulang. Aku menggendong kembali tubuh Larissa dan membawa masuk ke dalam rumah. Aku mendudukkannya di atas sofa ruang tamu lalu berjongkok di depannya. "Sah, ada apa? Siapa yang melakukan itu sama kamu?" tanyaku pelan. Aku tak mau membuat Larissa tambah takut. Meski aku pun merasa hancur karena istriku mungkin telah dinodai orang lain. Melihat kondisinya saat ini, aku temukan kemungkinannya besar jika Larissa jadi korban pemerkosaan. Aku menggepalkan tanganku menahan amarah jika membayangkan itu benar. Larissa terus menangis. Kulihat penampilannya dengan jelas. Rambutnya acak-acakan dengan beberapa bagian yang digunting. Wajahnya memar di bagian pipi dan sedikit lecet di sudut bibirnya. Dan juga kulihat dari paha hingga kakinya kotor dengan tanah yang basah. Tampaknya Larissa mendapatkan perlakuan yang kasar. Aku semakin geram. "Sah, tolong jawab saya. Siapa yang melakukan ini?" Kali ini aku bertanya dengan tegas. Aku ingin cepat mendengar jawaban darinya agar bisa memutuskan langkah apa yang harus aku ambil.
Larisa menatapku takut. Aku memegang bahunya, mencoba menenangkan dia. Saya nggak akan marah. Ayo jawab saja supaya saya bisa menghukum orang itu. Aku membujuk Larisa agar mau berbicara. Om, aku takut. Mereka jahat, Om. Mereka jahat. Aku mau berhenti sekolah, Om. Larisa sedikit berteriak. Dia sangat ketakutan. Coba jelaskan apa yang terjadi. Aku tidak sabar. Larisa memeluk erat. Mungkin dia sangat shock dan takut. Tolong jelaskan ya. Saya akan kasih pelajaran orang-orang itu. Aku berkata dengan pelan, mengelus punggungnya lembut. Om, mereka bilang aku gadis murahan karena aku sering diantar Om. Mereka juga sering lihat aku jalan sama Om. Mereka bilang aku pelacur kecil. Mereka bilang aku simpanan Om. Jawab Larisa lirih. Pelukannya semakin erat padaku. Astaga, siapa yang bilang begitu, Tanyaku. Akan kuhajar orang itu. Teman-temanku, Om. Mereka nggak suka sama aku sejak aku masuk. Mereka sering membuli aku karena aku sering dapat nilai paling tinggi di kelas. Aku nggak pernah jahat sama mereka, Om. Jelasnya terus menangis. Oke, apa yang mereka lakukan sama kamu dan kapan? Tanyaku lagi. Tadi setelah kelas bubar dan semua orang sudah pulang, mereka menyeret aku ke belakang sekolah. Mereka membawaku ke gudang. Di sana aku dipukuli, Om. Wajahku ditampar beberapa kali. Ada yang pukul perutku juga sampai rasanya perutku kayak dikoyak, Om. Sakit banget. Mereka menelanjangi aku, juga merusak baju seragamku dengan gunting. Terus mereka menggunting rambutku. Meski aku memohon buat dilepaskan, tapi mereka gak mau dengar, Om. Mereka merundungku sampai sore. Aku kesakitan, Om. Seluruh tubuhku sakit. Jelas Larisa, membuat hatiku tersayat mendengar penjelasannya. Larisa terus menangis sambil menjelaskan yang terjadi padanya. Jadi kamu nggak diperkosa? Tanyaku tiba-tiba. Larisa melepaskan pelukannya dan menatap mataku. Enggak, Om, mereka cuma menyiksaku. Lagian mereka semua perempuan, jawabnya dengan air mata yang semakin membasahi pipinya. Syukurlah, aku bisa bernafas lega mendengar jawaban Larisa. Ya udah, kamu mandi ya, badan kamu kotor, pintaku. Larisa mengangguk. Aku membawanya ke kamar mandi di kamarnya. Aku menyiapkan air di batub untuknya mandi. Om, keluar, aku mau mandi, ucap Larisa yang melihat aku masih berdiri di samping batub. Aku terheyak, benar juga, kenapa aku masih di sini? Aku segera keluar setelah menyadari Larisa tidak nyaman karena keberadaanku. Aku masuk ke kamarku dan mandi juga. Keringatku banyak keluar karena tadi cukup menguras tenaga. Setelah mandi dan berpakaian, aku berbaring di tempat tidur. Larisa masuk dan langsung masuk ke dalam selimutku. Dia memeluk tubuhku. Lukanya kita obati dulu, Enggak mau, Om, enggak apa-apa kok, cuma sedikit sakit. Dia menolak. Ya udah, terserah kamu. Aku mengalah karena memang lukanya tak parah, hanya memar dan luka kecil di sudut bibirnya. Om, makasih, ucapnya pelan. Aku mengelus rambutnya lembut. Ya, sama-sama, jawabku. Tampaknya tak ada rasa canggung lagi dalam diri Larisa terhadapku. Dia sering memelukku sekarang. Dia bahkan tak sungkan mencium pipiku saat aku mengantarkannya ke sekolah. Tak jarang juga aku merasa sepi saat Larisa tidak tidur di kamarku. Apakah aku sudah jatuh cinta pada bocah SMA ini? Gadis yang kuanggap sebagai anak kecil ini tampaknya berhasil mencuri hatiku. Yang aku rasakan terhadapnya memang berbeda, tak seperti saat aku menikahinya. Rambut kamu besok kita potong ya, jelek banget, ledekku. Larisa mendongak menatapku. Iya, Om, jawabnya. Setelah itu kita ke sekolah, kita adukan pembuli kamu biar dihukum. Aku nggak mau ikut, Om, aku takut. Takut kenapa? Kan sama saya. Pokoknya nggak mau ikut. Larisa tetap menolak. Ya udah, siapa aja tadi yang bully kamu? Aku ingin tahu nama-nama anak yang membuli Larisa. Stefani, Farhana, Delisa, sama Mariana, jawabnya. Oke, waktunya tidur. Aku menarik selimut agar menutupi tubuh kami. Om, aku lapar, ucapnya saat aku hendak menutup mata. Lapar, tanyaku. Iya, Om, aku terakhir makan tadi siang di jam istirahat. Aku belum makan apa-apa lagi karena aku dikurung di gudang. Saya lupa, Ya udah, ayo makan dulu, masih ada mie instan kan, saya masakin. Aku mengajaknya keluar dari kamar menuju dapur untuk memasak mie
instan untuknya. Aku lupa jika Larissa terkurung di gudang itu seharian, mana bisa dia makan. Dasar bangsat-bangsat kecil itu berani-berani membuli Larissaku. Tanganku mengepal. Aku menatap Larissa yang sedang menunggu di meja makan. Gadis yang malang. Teman-temannya pasti mengira jika Larissa adalah gadis simpanan om-om karena sering jalan bersamaku. Mereka tidak tahu jika kami adalah suami istri. Meski begitu, tetap saja mereka tidak pantas melakukan hal-hal jahat itu kepada Larissa. Nih, makan dulu. Aku menyodorkan semangkok mie instan kepadanya. Dia menerimanya. Makasih om, ucapnya dengan mengulas senyum. Ah, senyummu itu selalu terlihat manis. Larissa memakan mie buatanku dengan lahap. Mungkin dia sangat lapar. Aku membiarkannya makan tanpa mengganggunya. Setelah dipastikan perut Larissa kenyang, aku mengajaknya untuk tidur karena waktu sudah larut malam. Larissa kembali memelukku di dalam selimut. Aku memeluknya juga. Aku ingin dia nyaman bersamaku. Aku membawa Larissa ke salon pangkas rambut terdekat untuk memotong rambutnya yang berantakan akibat diguntingi teman-temannya. Kayaknya rambutnya harus dipendekin mas, ucap pemangkas rambut. Iya nggak apa-apa mas, yang penting rapi, jawabku. Larissa tampak kecewa karena rambut panjang lurusnya harus dipotong. Rambut Larissa dipotong menjadi pendek sebahu. Larissa cemberut sedih. Setelah sampai di rumah dia pasti sedih karena rambut yang selalu dirawatnya harus dipotong. Sah, kamu sedih karena rambut kamu dipotong? Tanyaku. Larissa mengangguk. Kamu tetap cantik kok, malah tambah cantik dengan rambut pendek, pujiku. Jujur, memang Larissa terlihat lebih segar dan lebih cantik dari biasanya. Larissa menatapku dan tersenyum senyang karena pujianku. Kami duduk di sofa berdua. Larissa kembali memelukku dengan posisi duduk. Aku membalas pelukannya. Aku suka saat dia memelukku. Sah, bisa nggak kamu jangan panggil saya om? Kesannya saya tua banget. Saya baru umur 29 loh. Cuma beda 12 tahun sama kamu, pintaku. Jujur saja aku merasa sangat tua dengan panggilan om darinya. Kan om memang lebih tua, apa harus aku panggil ayah? Candanya kembali tersenyum. Astaga, apakah saya setua itu? Tanyaku. Enggak kok om, ganteng seperti opa Korea. Tapi gak enak aja kalau aku panggil om dengan sebutan lain. Takut gak sopan, jawabnya. Benar juga, Larissa gadis yang sopan. Dia pasti canggung jika memanggilku dengan sebutan lain. Mengingat umur kami juga jauh. Ya udah panggil kakak saja, lebih enak. Jadi saya kayak anak muda, pintaku. Kalau panggil kakak kan umur jauh banget sama aku. Gak cocok, ledeknya. Astaga, terserah kamu aja deh, jawabku kesal. Larissa cekikikan menertawakan aku. Aku senang dia kembali ceria seperti biasa. Saya harus ke sekolah dulu. Saya mau mengadukan pembulian kamu kemarin. Aku hendak bangun tapi Larissa menahanku. Aku ikut ya, tapi tunggu di mobil, pintanya. Ya udah ayo, jawabku. Dia dengan senang menggandeng tanganku dan berjalan bersamaku. Sungguh kami seperti dua sejoli yang sedang jatuh cinta.